Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin masyaallahu kan wa man lam yashlam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى إن أول بيت ولي للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين والله لأنت من خير عهد الله وحب أرض إلى الله لولا أخرجت منك ما خرجت أو كما قال في حديث الأخرى لا تشد رحال إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى Al-hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di hari Sabtu malam Ahad tanggal berapa ini? Saya bukan PNS jadi enggak hafal tanggal ini. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 2 November 2019 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul 4 atau 5, Pak? 5 Rabiul Awal ya. 5 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Allah takdirkan kita bisa kembali dan kali ini pertemuan pertama saya di Masjid Ar-Rahmah di wilayah Balikpapan ini ya, Sepinggan, Balikpapan. Kali ini kita akan membahas tentang 3 masjid yang kita dianjurkan oleh perintah oleh Rasulullah SAW untuk berziarah ke sana dan fitnah-fitnah yang terjadi di sana. Ya, ya ini bagaimana jelas? Ya baik. Kita akan membahas 3 fitnah yang melanda 3 masjid, diawali dengan keutamaan 3 masjid yang oleh Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk menziarahinya. Sebagaimana dalam hadis nanti akan kita lihat. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, DKM atau Qayyimil Masjid Al-Rahmah yang dirahmati Allah. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan karena Allah, Amin Majlis pada kesempatan kali, ya Ustaz Esa. Dan juga yang saya hormati beberapa asatid dan asatidah Qayyim Hadal Masjid li Syiaril Islam wa li Hifzil Quran, dan juga pada hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam sebuah hadisnya, ya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis. Sahabat yang tadinya bernama Abdul Syamsi bin Sohar, lalu ketika masuk Islam ditanya namanya siapa, sama Rasulullah diganti namanya menjadi Abdurrahman bin Sahar. Beliau lahir di 598 Hijriah dan meninggal di tahun 668 Hijriah kalau tidak salah, di usia 59 tahun. Nah, beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu rihal ila thalathati masajid. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Harami, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasulullah SAW, maksudnya adalah Masjid Nabawi. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Kita lihat yang pertama yang yang Rasulullah perintahkan kepada kita untuk kita ziarahi adalah Masjidil Haram. Kenapa dinamakan Al-Masjidil Haram? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin.
Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun bagi manusia adalah rumah yang ada di Bakkah. Dulu namanya Bakkah. Disebut Bakkah karena memang kita dianjurkan untuk menangis ketika kita datang ke sana. Nabi Adam alaihissalam ketika datang pertama kali ke tanah Makkah itu terpisah dengan Siti Hawa itu selama 100 tahun. Begitu sampai di Bakkah, Nabi Adam alaihissalam menangis sehabis-habisnya atas dosanya. Ya, bersyukur pada Allah dipertemukan kembali dengan istrinya Siti Hawa. Nah, kemudian di sana Nabi Adam bertobat dan berdoa dan Allah mengabulkan taubat dan doanya. Ya. Ada hal yang menarik terkait dengan kisah ini. Awal Nabi Adam mendapatkan perintah dari Allah. Setelah Nabi Adam awal mulanya terjatuh dari surga, ya Nabi Adam terjatuh dari surga ke dunia. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan unzila ila makanin a'la fil ardi. Beliau dijatuhkan dari surga ke dunia itu di tempat yang paling tinggi. Para ulama ahli tarikh sepakat kalau Nabi Adam ini diturunkan di Nepal, Hindustan, karena tempat tertinggi adalah Nepal. Ya. Kemudian Siti Hawa diturunkan di satu tempat yang sekarang diberi nama Jeddah. Keduanya terpisah 100 tahun. Nah, Imam As-Sadabi rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Raisul Majalis beliau menjelaskan, lalu turunlah perintah pertama pada Nabi Adam. Ya Adam, ini ladayya baitun bi Bakkahil mubarakah allati tusawi arsy hadza. Fa'tu. Ya. Fa'tu. Wasalli ilaihi kama tusalli arsy hadza. Wa tufu kama tatufu arsy hadza. Hai Adam, sesungguhnya aku punya satu rumah di Bakkah yang aku sucikan, yang aku berkahi. Maka datangilah dia. Karena tempat itu lurus dengan arsy-Ku. Salatlah kamu menghadapnya sebagaimana kamu salat menghadapku ketika di arsy-Ku. Dan kelilingilah dia. Tawaflah kamu berputar mengelilinginya sebagaimana kamu tawaf mengelilingiku di arsy-Ku. Di sanalah aku akan mengabulkan doa-doamu. Nah, perintah pertama yang didapatkan Nabi Adam adalah ibadah salat dan ibadah haji. Ini membuktikan bahwa manusia yang pertama kali lahir ke dunia bukanlah manusia primitif, bukan Pithecanthropus erectus, bukan Homo sapiens, bukan Mojokertensis. Itu teori materialis, bohong Bapak Ibu sekalian. Ya. Manusia yang pertama Allah ciptakan siapa Bapak Ibu? Yakin Nabi Adam? Yakin Nabi Adam? Cung, yang yakin Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan Allah? Wah, banyak juga ya. Yang tidak ngacung? Ada punya jawaban lain? Ternyata manusia yang pertama Allah ciptakan bukan Nabi Adam, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau pertama diciptakan itu dalam bentuk cahaya, Nur Muhammad. Ya. Ya, dalam bentuk Nur Muhammad. Jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun physically yang diciptakan secara physically pertama kali itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, makanya Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim dikatakan, beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi ibni Adam yaumal qiyamah, wa ana awwalu man yunshaqqu 'alal khabru yaumal ba'si." Saya adalah pemimpinnya anak cucu Adam nanti di padang mahsyar. Dan saya adalah orang pertama yang nanti terbelah kuburnya di yaumul ba's, di padang mahsyar. Jadi yang pertama Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, tapi dalam bentuk cahaya. Adapun secara fisik yang dilahirkan ke bumi pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, gambaran Mekah di zaman Nabi Ibrahim dikatakan seperti ini. Ya, lembah yang tandus kering. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali, di sisi rumahmu yang kau sucikan, Al-Muharram. Nah, kenapa kalimat Mekah ini dinamakan Al-Muharram, Masjid Al-Haram? Al-Haram artinya dilarang kita melakukan hal yang mengotori kesuciannya.
Alasan yang terpenting adalah karena ternyata kesucian Masjidil Haram ini didapatkan dari lurusnya Ka'bah dengan arsy Allah. Ini alasan kenapa kita salat menghadap ke Ka'bah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang jil, orang-orang liberal, sekuler, kalau kita menyembah batu yang berbentuk Ka'bah, sama aja itu juga berhala. Enggak benar. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala mengarah ke Ka'bah karena Allah yang perintahkan, terutama pada Nabi Adam tadi. Yang kedua karena arsy Allah ini lurus ternyata dengan Ka'bah yang ada di Baitullah, yang ada di maksudnya ada di Mekah. Ya, ini alasan kenapa Mekah menjadi tanah haram suci. Sehingga salat kita di sana 100 ribu lebih baik daripada salat di masjid manapun, termasuk di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, salat di Masjid Nabawi, Masjidil Rasul SAW itu 1000 kali lebih baik daripada salat di Masjid Islamic Center Balikpapan. Dan salat di Masjidil Aqsa 500 kali lebih baik daripada salat di Ar-Rahman. Dan salat di Ar-Rahman lebih baik daripada salat di rumah masing-masing ya. Baik, kok jadi berlanjut hadisnya nih. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi Ibrahim biwadin ghairi dzi zar'in 'inda Batikal Muharram. Ya, aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, ibu-ibu, mau nggak Bu tinggal di Mekah seperti ini Bu? Gratis Bu, mau berapa hektar silakan Bu. Mau Bu? Oh nggak mau berarti. Ini Mekah Bu, tapi nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada rumput selembar pun, nggak ada semut seekor pun, nggak ada air setetes pun. Pak, berani nggak Pak meninggalkan istrinya di sini Pak? Padahal di sinilah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Andai kan Siti Hajar tidak mau ditinggalkan di sini, tidak akan ada sejarah Mekah melalui mereka. Tidak akan lahir ibadah haji lewat mereka kan? Luar biasa. Saat itu Siti Hajar berlari-lari ke sana kemari. Ketika bekalnya habis ya. Saat itu Nabi Ibrahim sudah membuatkan tenda untuk mereka dan juga memberikan bekal yang cukup untuk mereka, kurma dan juga air zam-zam. Air biasa, bukan air zam-zam. Air zam-zam belum ada. Setelah selesai lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wahai Nabi Allah, rahil, selesai, mari kita kembali pergi. Maka dikecup kening Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dengan tetesan air mata Nabi Ibrahim pergi. Kaget Siti Hajar. Loh, kok engkau berpaling dariku? Mau kemana engkau pergi wahai suamiku? Ila inna tadhhib ya Ibrahim wa tasukuna huna. Mau kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Kau tinggalkan kami di lembah yang seperti ini. Unsuri himalana wa adina ghadidhi sanin. Lihat sekitar kita, lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tega engkau meninggalkan kami di sini? Nah, karena itu perintah dari Allah, Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Cukup dengan meneteskan air mata. Secara manusiawi tidak tega meninggalkan mereka di lembah seperti ini. Kalau ditinggalkan di balik papan kayak gini sih nggak masalah. Ini di lembah seperti itu. 2 kali bertanya tidak dijawab, hanya dengan tetesan air mata. Nah, yang ketiga kalinya Siti Hawa bertanya, curiga ini jangan-jangan perintah Allah. Allah amarka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di lembah seperti ini? Wah, itu pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama Nabi Ibrahim. Bala ya uzati Allahumma ya amarna bihada. Betul wahai istriku, Allah yang memerintahkan kita untuk seperti ini. Allah memerintahkan aku meninggalkan engkau dan Ismail di sini. Apa jawaban dari Siti Hajar? Idzan la yudai'anna. Kalau begitu hatiku tidak akan sempit. Kalau ini perintah Allah. Karena yakin Siti Hajar yakin ini ada pertolongan dari Allah. Allah enggak zalim sama hambanya. Ya, pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin sampai kelaparan mereka di sini. Idhab ya Ibrahim, if'al ma'tumar satajiduna insyaallah minas sabirin. Pergilah wahai Ibrahim suamiku, tunaikan perintah Allah. Jangan khawatirkan kami, insyaallah kami termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Kalau istri kita kayak gini, tenang Pak kita Pak. Jadi kalau ingin dapat istri yang soleh, uji bawa ke tempat seperti ini. Kalau bersedia ditinggalkan di sini, solehah tuh istri kita yang sesungguhnya. Jangan kok pulang dari situ talak, cerai. Pasti kayak gitu ya istri yang sekarang. Baik. Jadi gimana ibu-ibu? Gak mau tinggal di tempat seperti ini Bu? Gratis Bu. Mau berapa hektar silakan. Oh gak mau. Gak ada wifi ya.
Nggak ada air, nggak ada pasar. Nah, ini gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW. Sudah tinggi Ka'bah dan sudah ada rumah-rumah, ya, sudah ada pasar. Cuma tidak ada listrik, nggak ada PDAM, nggak ada angkot, nggak ada wifi, mati gaya. Ya, mau tinggal di sini? Mau? Asalkan Rasulullah yang menemaninya, ya. Alhamdulillah. Ya, cuma nggak ada internet, Mas. Nggak ada HP, nggak ada gadget, mati gaya nanti, Mas. Baik, dan ini Mekah di zaman sekarang, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Mekah di zaman sekarang, Bapak Ibu rahmati Allah. Namun Mekah saat ini seperti Mekah di zaman Rasulullah SAW mulai pertama kali diutus, penuh dengan berhala. Zaman dulu Mekah pernah penuh dengan berhala. Padahal Mekah adalah kota suci, apalagi Ka'bah, rumah Allah yang di dalamnya dipenuhi oleh berhala, 360 berhala. Abu Lahab orang yang dipilih untuk menjaga berhala-berhala ini bersama istrinya. Ya, Abu Lahab. Disebut Abu Lahab ini kunyah. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, disebut Abu Lahab karena Abu Lahab ini memang ganteng orangnya. Putih, mancung. Tapi kalau marah, merah mukanya kayak api yang bergejolak. Nah, Lahab. Api yang bergejolak disebutnya Lahab, maka disebutlah Abu Lahab. Ya. Kalau ada seorang laki-laki punya anak menikah lalu dicerai, anaknya menjadi janda, maka dia kunyahnya Abu Janda. Kunyah, enggak berdasarkan kayak tadi. Saya nggak kemana-mana ya, jangan viral. Nggak kemana-mana, cuma nyontohin. Kunyah itu seperti itu. Keseletot saya. Baik, Alhamdulillah. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah, di saat melihat Mekah penuh dengan berhala, masyarakat Mekah jahiliyah mereka menyembah sosok yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Hari ini pun saya lihat Bapak Ibu sekalian, Mekah nampaknya tidak begitu disukai bangunan-bangunannya. Bukan Mekahnya, Mekahnya tetap kota suci. Ya, Mekahnya tetap merupakan kota suci. Ya, tapi Mekah hari ini dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang saya yakin Rasulullah pun tidak suka, akan pernah suka dengan itu. At the end of time, you will see so the Prophet ﷺ told us that there will be tribulation, and we should be aware of this. He told us that towards the end of time, you will see the people, the Asha, yataqawaluna fil bunyan. He said they're ropes and animals, and then they'll begin to build huge buildings, passes the mountains. The Prophet ﷺ said in a hadith, he said, إِذَا رَأَيْتُمْ مَكَّةَ بُعِجَتْ كَظَاهِرِهَا. If you see Mecca, if you see its mountains with holes pierced through them, this is what it means. بُعِجَتْ كَظَاهِرِهَا. وَيَتَسَاوَى بُنْيَانُهَا رُؤُوسَ جِبَالِهَا. And you see the buildings reach they will actually surpass the mountaintops. And then he said, فَقَدْ أَضَلَّتَ السَّاعَةُ. It means that the Sa'a has cast its shadow. Imam As-Suyuti says in this, هي عبارة عن دنو الساعة. It means that the hour is near, it's coming close. But if you took that literally, and in Hadith tradition, in Usuli tradition, or sort of Kalam al-Haqiqah, that if the Prophet says something, you should always interpret it literally, unless there's a reason to go to a interpretation. Now we have the clock tower casting a shadow over the Kaaba. So the clock tower, what do they call it in Saudi Arabia? A sa'a. You can take it literally. The clock has cast its shadow over the Kaaba. Literally or metaphorically, اقتربت الساعة وانشق القمر. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, itu tadi Syekh Hamzah dari Eropa, dari Amerika ya. Baik, Ibu rahmatullah. Kita kembali kepada keutamaan kota suci Mekah. Waktu kita masih ada? Masih ada. Baik. Nah, yang barusan tadi itu adalah gambaran tanda-tanda kiamat telah dekat terkait dengan Mekah dan sekitarnya, termasuk Masjidil Haram. Adanya bangunan yang lebih tinggi dari Baitullah. Ya.
Andaikan Rasulullah masih hidup, diizinkan nggak ada bangunan yang lebih diizinkan? Hari ini coba, bahkan ada hotel-hotel lebih tinggi. Dan itu tanda kiamat telah dekat. Baik, saya ingin tegaskan kembali kemuliaan Masjidil Haram. Itulah kenapa disebut Al-Masjidil Haram ya Bapak. Setidaknya ada 3 yang disukemukakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan kota suci Mekah dan Masjidil Haram. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Mekah adalah sebagai kota suci sejak penciptaan langit dan bumi. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal balad haramahullahu yawma khalaqas fa huwa haraman bihi." Menciptakan langit dan bumi, maka dia tetap suci dengan kehormatan dan kesucian dari Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Tetap kota ini suci. Maka apapun yang dilakukan manusia ketika mengotorinya tidak Allah. Ini yang pertama ya Bapak. Nah, yang kedua, Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah terusir untuk Madinah, Rasulullah pernah berkata kepada Mekah, "Wallah, innaki la khairullah." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah sebaik-baik bumi Allah. Yang wa habbu ardillah Allah, dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki, andaikan aku tidak terusir darimu, harus pergi meninggalkan kau demi hijrah menjaga iman Islam kita, aku tidak akan keluar meninggalkan kau. Tapi karena Rasulullah memang harus menyelamatkan akidah para sahabat, iman Islamnya, maka hijrah dulu ke Madinah. Begini cara Allah mentarbiyah Rasulullah untuk merebut kembali Mekah. Jadi ketika dakwah di Makkah tidak bisa menegakkan kalimat tauhid, tidak bisa mempersatukan muwahhidun, individu-individu bertauhid yang dibentuk oleh Rasulullah, maka dipersatukan di Madinah. Artinya hijrah dulu. Nah, ini surah Nabawiyah yang bisa kita amalkan. Hari ini kita tidak bisa berjamaah. Cari dulu tempat di mana kita mengamalkan Quran secara kafah. Dari situ kita kembali rebut tempat di mana kita bisa mengamalkannya. Begitulah Rasulullah SAW. Di Mekah Rasulullah hanya bisa membentuk syahsiyah Islamiyah. Individu-individu bertauhid. Ada Siti Khadijah, ada Abu Bakar, ada Ali, ada Umar, ada Abdurrahman, ada Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Tapi mereka tidak bisa persatukan menjadi umatan wahidah karena penetrasi kafir Quraisy begitu dahsyat, begitu kuat. Hijrah dulu ke Madinah. Nah, di Madinah dipersatukan menjadi umatan wahidah berjamaah. Maka dari Madinah, Mekah direbut kembali sehingga terjadi peristiwa Fathul Mekah. Hari ini Mekah dan Madinah adalah cengkraman sistem yang bukan dari sistem yang Allah ridhoi. Maka kita hijrah dulu. Nah, dari sana kita merebut Mekah dan Madinah. Kemana hijrahnya? Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa akan Allah kembalikan Mekah dan Madinah. Kalau Mekah ini untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, ya. Kenapa harus Mekah? Mekah adalah titik tolak dakwah pertama bagi Nabi Adam sebagai manusia yang pertama yang dilahirkan ke bumi, Nabi yang pertama. Dan disempurnakan bangunannya oleh Nabi Ibrahim. Konsep manasiknya, rukun Islamnya yang kelima. Ya, maka itu menjadi titik tolak dakwah tauhid di masa mereka. Islam bisa eksis sampai Rasulullah SAW diutus. Namun di masa Rasulullah diutus, Mekah penuh dengan berhala, penuh dengan paganisme. Maka hijrah dulu ke Madinah. Nah, di Madinah menjadi titik tolak dakwah Rasulullah SAW. Nanti kita bahas tentang Madinah. Baik, kembali ke Mekah. Ini saya agak cepat ceramahnya karena waktunya ya singkatnya. Yang ketiga, keutamaan kota suci Mekah adalah salat di kota Mekah, Masjidil Haram, memiliki derajat lebih tinggi sebanding dengan 100.000 salat di masjid yang lain. Kenapa demikian? Ada Rasulullah SAW menjelaskan, salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masjiwa. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama, lebih baik 100.000 kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain. Karena ini ada di poros Ka'bah yang lurus dengan aras Allah. Ketika kita sholat, sebetulnya kita mengirimkan iman Islam kita dalam bentuk gelombang energi. Kita adalah makhluk transmitter energi yang sekalipun kita diam, kita memancarkan energi. Karena di dalam tubuh kita ada pergerakan metabolisme yang menghasilkan energi. Ya, ketika kita berpapasan dengan seorang ustadz, ya, misalnya UAS, ya, kita berpapasan dengan UAS. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita? Tentram, damai, harmonis, ya, begitu. Kenapa demikian? Karena auranya positif, penuh dengan kebaikan, kan, penuh dengan amal soleh. Berpapasan dengan seorang preman, wajahnya menyeramkan, bertato, anting, ya, bertemu dengan itu, bro, mana bro? Seperti itu. Perasaan apa yang muncul dalam hati kita?
Perasaan takut. Kenapa? Energinya berbeda kan? Aura. Jadi auranya negatif. Ya, tapi kalau saya berpapasan dengan aura kasih, nggak tahu. Ustaz juga manusia, tahu mana yang cantik mana yang enggak. Baik. Ya, bukan berarti saya suka sama aura kasih ya, jangan pikiran kemana-mana. Ustaz juga manusia, mumpung nggak ada istri saya. Baik. Nah begitu pula ketika kita sholat ikhwafillah. Sebetulnya ketika kita sholat, kita mengirimkan iman Islam kita ke Ka'bah bentuk gelombang energi. Ketika kita khusyuk, energi. Tapi kalau kita tidak khusyuk, ya mengikuti kemana pikiran. Mau sholat ke Masjid Ar-Rahmah, ada kajian. Mau aku masbuk sholatnya. Begitu takbir, Allahu Akbar. Oh, kunci motormu ada di sebelah pintu, ya di jaketmu. Oh iya, baru ingat tuh, fisiknya di Masjid Ar-Rahmah, jiwanya masih keliling di rumah cari kunci motor. Nah itu belum khusyuk. Ya. Jadi kalau sholat kita khusyuk, energinya sampai ke Ka'bah. Kalaupun kita khusyuk dan sholat munfarid sendirian, mungkin energinya 500 kilobyte. Itu pun kalau lagi khusyuk dan mood. Tapi kalau berjamaah, energi kita digabung dengan energi jamaah. Makin banyak jamaahnya, makin dahsyat energinya. Maka cepat sampainya energi kita ke Ka'bah. Itulah kenapa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Agar cepat energi itu sampai ke Ka'bah, iman Islam kita. Sholat itu merupakan cara kita melaporkan iman Islam kita kepada Allah. 5 kali setiap hari, setiap malam. Sehari semalam. Nah kemudian, ibadallah, satu keajaiban terjadi. Ternyata azan tidak pernah berhenti setiap detik. Betul? Ketika di Indonesia azan subuh itu nyambung sampai ke Malaysia, Thailand, Bangladesh, Pakistan, ya kemudian Afghanistan, nyambung terus sampai ke benua Atlantika. Di saat benua Atlantika sana azan subuh, Indonesia sudah azan zuhur. Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Ketika azan tidak pernah berhenti setiap detik, maka salat pun tidak pernah berhenti setiap detik. Dan ketika salat pun tidak pernah berhenti setiap detik, artinya tidak henti-hentinya manusia mengirimkan iman Islamnya ke Ka'bah dalam bentuk gelombang energi salat kita. Bayangkan ketika energi tidak henti-hentinya numpuk di Ka'bah di satu titik, lalu diputar oleh orang yang tawaf. Tawaf adalah kita ibadah mengelilingi Ka'bah. Diriwayatkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-Ka'bata fi shimalihi nama yatufu. Adalah Rasulullah SAW berputar mengelilingi Ka'bah, menjadikannya sebelah kiri ketika tawaf. Berarti berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika ada energi kumpul di satu titik diputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan terjadi lompatan energi yang arahnya ditunjukkan ibu jari. Berarti kemana arah energi tadi? Kepada Allah Azza wa Jalla. Iman Islam kita yang kita kirim seumur hidup kita, yang kita kumpulkan di Ka'bah, dikirimkan oleh mereka yang tawaf. Itulah kenapa ketika kita tawaf kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik ketika ibadah haji. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kita kirimkan iman Islam kita kepada Allah. Satu kali kita mengelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah, 1 lapis langit terlewati. 7 keliling, 7 lapis langit terlewati. Keajaiban lain wa fil rahmatullah. Kenapa kita ketika tawaf disunahkan satu putarannya itu ketika dimulai dari Hajar Aswad, dan ketika melewati Hajar Aswad kita disunahkan mencium Hajar Aswad. Atau kita istilam dengan menghadapkan wajah kita. Baik ya, bismillah Allahu Akbar, begitu kan? Ternyata Hajar Aswad ini merekam siapapun yang mencium dan menghadap kepadanya. Hajar Aswad ini sengaja Allah kirim dari luar kosmos kita. Dulu pertama kali diterima Nabi Ibrahim, Hajar Aswad itu berwarna putih, Pak. Ternyata dia memancarkan gelombang radiasi pendek sejauh 10.000 kaki. Setiap permukaannya memancarkan gelombang radiasi pendek 10.000 kaki. Maka siapapun benda yang terekam sejauh 10.000 kaki atau 3,3 km terkena oleh radiasi gelombangnya, maka terekam wajahnya di Hajar Aswad. Makin banyak mereka yang menciumnya dan menghadapnya, makin banyak yang terekam, makin hitam tuh Hajar Aswad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, di padang mahsyar nanti Hajar Aswad akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, inilah mereka hamba-hambamu yang mendatang memenuhi panggilanmu, berhaji ke Baitmu." Hajar Aswad akan memperlihatkan wajah kita seperti in focus yang memperlihatkan gambar biasa.
Inilah dahsyatnya Islam dan kenapa menjadi ditutup dengan rukun haji. Nah, ini kesucian kota Mekah. Sekarang terkotori oleh sesuatu yang Rasulullah saya yakin tidak suka. Apa itu? Nah, tadi digambarkan. Masih ada waktu? Masih? Alhamdulillah. Baik, tolong ingatkan saya kalau habis. Satu hari datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Di tengah-tengah para sahabat ada Umar bin Khattab. Ya, ja'a rajulan ilaina. Bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu itulah alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami. Shadidu baydil thiyab, putih cemerlang bajunya. Putih mengkilau. Ya, putih cemerlang. Sampai-sampai para sahabat berpikir, ini pakai apa nyucinya? Bajunya putih banget. Kayaknya bukan pakai rinso deh. Tapi pakai rinso juga deh yang terbaik. Misalnya Syadidu sabati sya'ar, hitam mengkilau, rambutnya sebahu. Karena masnya pakai apa ini, rambutnya bagus benar. Wala nura minhu min athari safar, tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Wajahnya bersih. Ya. Harusnya orang yang berperjalanan jauh apalagi pakai motor, biasanya hitam loh di sini nih. Nah, itu bekas debu ya. Kelihatan hitamnya. Ini enggak. Duduk di hadapan Rasulullah SAW, meletakkan kedua tumitnya dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW dan bertanya 3 hal. Beritakan padaku tentang iman, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Dijawab semua, lalu dia mengatakan sodakta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kok dia bertanya tapi membenarkan, ini ngetes nih sama Rasulullah. Nah, salah satu yang menarik, dia bertanya pada Rasulullah yang terakhir, mata taqumus saah, kapan kiamat terjadi? Rasulullah tersenyum. Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama enggak tahu, Mas Bro. Orang tadi berkata lagi, akhbirni an asyratiha, beritahulah kepadaku tanda-tandanya. Nah, Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya. Yang pertama, tanda-tanda kiamat akan terjadi adalah terkait dengan kota Mekah. 1, antalidal ammatu rabbataha, akanlah seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya? Seorang anak memperlakukan ibu seperti pembantu. Ya. Anak memperlakukan ibu sebagai pelayan di rumahnya. Sudah terjadi belum, Bu? Sudah di mana? Di luar negeri. Bukan di Indonesia. Bukan di Balikpapan. Ya. Ada juga ulama yang mentawilkan hadis ini, yaitu seorang pekerja dia hamil karena dihamil oleh majikannya. Itu sering terjadi kan? Lihat di kedutaan, ada dinas sosial yang menampung anak-anak yang lahir dari hasil itu. Wajahnya wajah Arab yang melahirkan orang Indonesia. Itu boleh diadopsi. Itu yang pertama. Yang kedua, tara ra'i al-ghanam al-masakin hufatan uratan ru'asai yaskununa fi makanin murtafi' wa yatataluna fil bunyan hatta 'ala fawqal jabal. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin tanpa alas kaki, telanjang dada. Mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka membangunnya tinggi hingga tinggi mengalahkan tingginya gunung. Nah, itu tanda kiamat telah dekat apabila di sekeliling Ka'bah ada bangunan-bangunan tinggi menjulang mengalahkan bumi. Bukan hanya mengalahkan Ka'bah, tapi juga mengalahkan gunung. Sudah terjadi belum? Nah, kalau ini pasti jawabannya di Mekah, bukan di luar negeri ya, di Mekah. Dan ada satu lagi yang saya merinding mendengarnya, karena sekarang kita pahamnya. Dulu barangkali para sahabat tidak memahaminya, tapi memahaminya sekarang. Apa itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah suatu saat pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Di dalam hadis ini Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Syam di atas, Yaman di bawah. Loh, kok Najd tidak didoakan? Najd itu sekarang menjadi Saudi Arabia. Ya, menjadi Saudi Arabia. Irak termasuk di dalamnya. Perbatasan Irak dengan Saudi. Maka para sahabat berbisik pada Rasulullah SAW. Sudah waktu? Bisa? Oh ya.
Baik. Wa fin najila ya Rasulullah. Tolong doakan juga Najd ya Rasulullah. Ayu barik lana fi, agar Allah memberikan berkah kepada kita di sana. Rasulullah mengulang kembali doa, ya Allah barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Najd dilewat lagi. Berminta lagi, berbisik lagi para sahabat, wa fin najdina ya Rasulullah, doakan juga Najd ya Rasulullah agar Allah memberikan berkah pada kami. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, inna fihi tahayyalu al-zalazil wal fitan fatakhruju fihi qarnus syayatin atau qarnus syaitan. Sesungguhnya di Najdlah bermulanya huru-hara dan juga gonjang-ganjingnya dunia, gempa, dan akan munculnya tanduk setan. Pertanyaannya, kalau gempa dan huru-hara bisa kita pahami, kalau tanduk setan apa Ibu? Nah, yang bagian atas, bagian atasnya adalah Syam. Ya, bagian atas adalah Syam. Ya, yang bagian bawah adalah Yaman. Mana kursornya ya? Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu ya. Nah, pertanyaannya yang mana tanduk setan Bapak Ibu? Kita perhatikan ini ada satu tayangan bagaimana keindahan kota Mekah di malam hari. Masjidil Haram maksud saya di malam hari. Ini yang saya tahu. Perhatikan Bapak Ibu, ini jam. Ada hadis Rasulullah SAW juga yang menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat akan dekat terkait dengan Masjidil Haram dan sekitarnya. Waqad adalatis sa'atul Ka'bah. Ya, waqad adalatis sa'atu al-Ka'bah. Ka'bah tidak pakai alif lam. Dan bayang-bayang as-sa'ah akan menutup Ka'bah. Bayang-bayang as-sa'ah akan menutup Ka'bah. Saat saya membaca hadis ini saya tidak paham. Saat itu saya berpikir sa'ah itu kiamat, bayang-bayang kiamat menutup Ka'bah. Apa maksudnya? Begitu saya melihat ini, jam-jam tower, ada jam dinding ya, kayak Big Ben. Ini namanya as-sa'ah. Setelah saya sholat asar, saya tidak kembali ke hotel. Kebetulan hotel Qadarullah, hotel saya di jam-jam tower juga. Saya bilang sama istri, saya mau tilawah dulu di sini. Habis asar, saya perhatikan, Allahu Akbar, bayang-bayang asa ini menutup Ka'bah saat itu. Dan saya lihat matahari pas di bulatan yang kayak gini. Maka seperti ini. Gimana? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini apa ini? Maka ada sunnahnya di atas Ka'bah harus ada ini, di atas menara masjid harus ada seperti ini. Dan apakah bulan bintang simbol Islam? Saat itu Bapak Ibu rahmati Allah, posisi saya di sini. Saya tidak pulang setelah sholat asar, saya perhatikan. Baru saat itu saya paham hadis Rasulullah SAW tentang tanda kiamat akan dekat terjadi kepada kita. Kejadiannya dekat terkait dengan Mekah dan sekitarnya. Wa adzalatis sa'atu Ka'bah, dan bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Saat itu bayangan jam itu menutup Ka'bah Bapak Ibu, dan matahari nyaris tidak bisa menyinari Ka'bah. Allahu Akbar. Ini maksud hadis Rasulullah. Lalu saya berpikir, mana yang dimaksud dengan tanduk setan? Yang mana tanduk setan Bapak Ibu? Mohon maaf kalau saya salah, tolong saya luruskan. Yang saya pahami, saya teringat pada ini.
Saat itu pas matahari di bulatan kayak gini. Ya. Saat itu saya teringat kepada sauran perpaduan antara bulan dengan matahari, di mana matahari ini disimbolkan dengan mata satu dan apinya menyala-nyala. Betul? Bapak Ibu, kita ingat jin Allah ciptakan dari apa? Dari api. Wa khalaqal janna min marij min nar. Dan kami ciptakan bangsa jin dari pucuk api. Unsur benda langit yang unsur terbesarnya api apa Bapak Ibu? Matahari. Iblis Allah ciptakan dari apa? Dari api, dan dia mengaku Tuhan. Kenapa banyak manusia menyembah dewa matahari yang lahir 25 Desember? Karena matahari benda langit yang paling banyak terbentuk dari api, dan api adalah bahan penciptaan iblis. Ketika dia bertemu dengan Dajjal di segitiga Bermuda, maka perpaduannya dia disimbolkan matahari. Kalau Dajjal, dia tidak punya cahaya melainkan dari iblis, maka dia disimbolkan dengan bentuk bulan. Dan ketika orang membentuk bulan, apakah bulan atau bentuk sabit? Bentuk sabit. Maka ketika bulan sabit bertemu matahari, bintang menjadi bulan bintang. Apakah itu tidak identik dengan pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda? Dan apakah itu simbol Islam? Siapa yang membangun simbol Islam seperti itu? Itu bukan dari Islam, bukan dari Rasulullah dan para sahabat, bukan pula dari ulama salafus saleh, tapi orang Yahudi yang menggambarkan Islam dengan simbol bulan bintang. Betulkah bulan bintang simbol Islam? Nantikan pembahasannya di masjid berikutnya setelah sholat Isya berjamaah. Mohon maaf waktunya sudah habis Bapak Ibu. Kita lanjutkan di masjid berikutnya. Kalau tidak selesai kita lanjutkan di Masjid Istiqomah. Ini fitnah akhir zaman yang tanda-tandanya ada di hadapan kita. Kita bahas 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terakhir Masjid Istiqlal. Enggak juga. Terima kasih Bapak Ibu. Yang benar dari Allah, yang salah kudaiman saya pribadi, yang saya beristighfar. Astagfirullahalazim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.